Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Suryadi, kelas 10 Sains 1 SMA Negeri 1 Parenggian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PKN bab 7, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang, filsafat Pancasila, latar belakang pemikiran aspek wilayah, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut wawasan Nusantara. Dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini terus berkembang, ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara yang diusul menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat Lemhanas tahun 1999 sebagai berikut. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yaitu bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Jadi, wawasan berarti cara pandangan dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan terminologis wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandangan bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan yang semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan terminologis wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandangan bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut GBHN atau Garis Besar Haluan Negara tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. A. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalil HAM atau hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan kehidupan. B. Keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil dari jerih payah dan kegiatan baik per orang, golongan, kelompok maupun daerah. C. Kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realiti serta ketentuan yang benar, biarpun realiti atau ketentuan itu pahit dan kurang enak dengannya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. D. Solidaritas. Diperlukan kerjasama maupun memberi dan mengorbankan bagian orang lain tanpa meninggalkan ciri-ciri dan karakter budaya masing-masing. E. Kerjasama. Adanya koordinasi, saling pengertian, dan didasari atas kesetaraan sehingga kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat menciptakan sinergi yang lebih baik. F. Kesetiaan. Terhadap kesepakatan bersama untuk menjadikan bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Bung Tomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini tercipta persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsep ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang satu, kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya menciptakan cita-cita dan tujuan nasional. 2. Fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, dan daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dalam kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandangan dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah, Trigatra, dan aspek sosial, Pancagatra. Trigatra merupakan posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Antara gatra yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang bersifat timbal balik yang erat dan saling interdependensi. Aspek-aspek Trigatra. A. Letak dan bentuk geografis. Letak geografis wilayah Indonesia terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis antara dua benua dan dua samudra ini sangatlah penting, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis yang di tengah-tengah jalur lalu lintas selang dunia. Karena kedudukannya yang strategis itu dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah suatu penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migran. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam tersebut sumber-sumber pelincan atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, sumber-sumber hewani atau fauna. Bentuk sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. 1. Asas maksimal. Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 2. Asas lestari. Artinya pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. 3. Asas berdaya saing. Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra
adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. A. Ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai building of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. B. Politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk menciptakan tujuan dan kekuasaan. C. Ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa serta meratanya ke seluruh wilayah negara. D. Sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau ATHG. E. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional antara lain adalah sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. 2. Pertahanan, keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. 3. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan maksimal. 4. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hubungan Antagatra. Antara Trigatra, Pancagatra, serta Antagatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi yang artinya adalah sebagai berikut. A. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan serta optimal gatra alamiah Trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau Pancagatra. B. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tantangan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional atau Astagatra. C. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lainnya dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. D. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultate keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasar cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelamaan kedaulatan rakyat.
2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan tunggal ikaan sebagai keyakinan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjutnya akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. 5. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagai dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap sastra di seluruh Indonesia. Adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola bertindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mengisi pembangunan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.